Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah yang dicintai Allah, kita puji Allah, kita agungkan Allah, karena hanya Allah lah Tuhan yang maha terpuji, hanya Dialah Zat yang maha agung. Kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak punya daya upaya kekuatan apapun selain atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita ada di masjid ini juga karena Allah membimbing kita, menggerakkan hati kita. Mudah-mudahan ketaatan kita ini sampai akhir hayat dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat terakhir salam kita sanjungkan keharibaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, dan beliau juga sangat mencintai kita. Ini tanggal 13 Rabiul Awal, mulai maghrib tadi sudah masuk tanggal 13 karena kita menggunakan perhitungan dengan qamariyah. Kalau Masehi jam 12 malam lewat baru berubah. Tapi kita begitu maghrib kita sudah masuk tanggal baru. Karena itu kalau Ramadan kita tarawih dulu, puasanya besok. Karena waktu kita sholat tarawih itu malam itu sudah 1 Ramadan. Demikian Idul Fitri, hari rayanya besok, tapi malamnya kita sudah takbiran. Karena begitu maghrib kita sudah masuk 1 Syawal. Alhamdulillah, Pak Arifin beserta seluruh jajaran BKM dan jamaah bersepakat melaksanakan peringatan Maulid, peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dicintai oleh Allah, kerinduan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah, itu adalah kerinduan dan kecintaan setiap orang beriman. Tidak sedikit orang yang kadang-kadang dalam keheningan malam dia meneteskan air mata ketika mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita berada di suatu tempat di mana Rasulullah dilahirkan, di Makkah, ketika kita umrah atau melaksanakan haji. Ketika kita menginjakkan kaki di bumi di mana Rasulullah berjuang sampai beliau wafat dan dikebumikan di sana, yaitu di Madinah Al-Munawwarah, tidak sedikit orang yang tumpah air matanya karena kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tidak pernah jumpa beliau. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat beliau. Sekarang ini 1444 Hijrah, artinya 1444 tahun kalau dihitung dari hijrahnya Rasulullah hijrah itu usianya 53 tahun. Jadi kalau dihitung jarak Rasul kelahiran beliau dengan kita hari ini, itu sudah 1497 tahun. Rentang sejarah yang panjang. Tapi tidak ada seorang yang beriman yang merasakan Rasulullah itu tidak dia kenal. Tidak sedikit orang yang kadang mempertaruhkan nyawanya ketika ada orang yang menghina Rasulullah. Dia siap untuk mati ketika ada orang yang melecehkan nabinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
kecintaan kepada Rasulullah inilah yang kelak nanti akan menyebabkan kita bisa berjumpa beliau. Walaupun sekarang kita tidak bisa jumpa karena rentang sejarah yang sangat panjang, tapi yakinlah dengan kecintaan kepada Rasulullah ini Allah akan mempertemukan kita dengan beliau. Suaranya bisa didengar? Karena Rasulullah pernah mengatakan, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Artinya ketika kamu mencintai aku, kata Rasulullah, kamu nanti akan bersama aku. Anta ma'aman ahbabta. Ini dikisahkan oleh seorang sahabat, Anas bin Malik. Bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Riwayatnya sangat sahih. Kata Anas, suatu saat aku menyaksikan seorang laki-laki masuk ke masjid. Dia orang Badui. Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba laki-laki itu berteriak dengan keras, "Ya Muhammad, kabarkan kepada saya, kapan kiamat?" Ya, sahabat yang lain terperanjat. Kapan kiamat? Karena tidak ada yang tahu kapan kiamat. Malaikat saja yang begitu dekat dengan Allah, Jibril yang mengantar wahyu, juga tidak tahu kiamat. Tapi Nabi balik bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang kamu persiapkan kalau kiamat itu datang?" Poinnya adalah bukan pada waktu, tapi apa yang kamu persiapkan kalau kiamat itu datang. Seandainya Rasulullah bertanya kepada kita, kita pasti akan tertunduk. Ini yang dialami oleh laki-laki itu. Sebelumnya dengan suara lantang dia mengatakan, "Kapan kiamat wahai Muhammad?" Begitu Nabi balik bertanya, "Apa yang kamu persiapkan kalau kiamat itu datang?" Ini sama dengan pertanyaan, apa yang kamu persiapkan kalau kematian datang? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya, bapak, ibu, semua kita akan mati. Tapi bukan masalah kapan waktunya, tapi apa yang kamu persiapkan ketika kematian itu datang. Terdengar kata Anas, suara laki-laki ini dengan menjadi lemah, tertunduk. Dia berkata, "Betapa sedikitnya sholatku, betapa sedikitnya puasa. Dengan kata lain, betapa sedikitnya ibadah." Dia tertunduk. Dia merasakan bahwa tidak ada persiapan ketika kalau kiamat itu datang. Lalu tiba-tiba terdengar suara laki-laki itu, "Tapi saya mencintaimu wahai Rasulullah." Itulah jawaban Rasulullah, "Kamu nanti akan bersama saya karena kecintaan. Anta ma'aman ahbabta." Dalam hadis ini Anas menceritakan ucapan Rasulullah yang paling menggembirakannya yang pernah dia dengar adalah kalimat ini, "Anta ma'aman ahbabta." Sehingga aku bertekad, kata Anas, aku akan berupaya untuk mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun ibadahku tidak bisa menandingi ibadah mereka. Insya Allah Bapak Ibu jamaah, kita juga akan bersama Rasulullah karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau bicara amal, apa yang mau kita banggakan? Lebih banyak nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk kesia-siaan. Waktu tidur kita mungkin lebih banyak daripada ibadah kita. Membaca buku lebih banyak daripada membaca Al-Quran. Nikmat yang Allah berikan lebih banyak kita gunakan untuk sia-sia. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan nikmat untuk menentang Allah. Hayya 'alas shalah, panggilan sholat, tidak peduli. Menantang Allah. Kalau panggilan bosnya luar biasa, sepatu kadang sampai hampir lepas karena yang manggil komandan.
kaos kaki terbalik, tapi Allah yang panggil, dia tidak peduli. Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada. Tapi Rasulullah memberikan janji, kalau kamu cinta, kata Rasulullah kepadaku, maka kamu nanti akan bersama. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini dicatat sebagai orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dicintai oleh Allah, Rasulullah itu hidupnya jauh dengan kita jaraknya. Lalu bagaimana kita mencintai beliau? Kalau para sahabat dulu kan hidup bersama Rasul, ya dia bisa langsung merefleksikan cintanya. Ada sahabat yang khusus kalau Nabi masuk masjid, dia ambil sendal Nabi, dia rapikan, dia simpan. Nanti kalau Nabi keluar, dia taruh lagi. Itu namanya Bilal bin Rabah. Ada sahabat Rasul yang dia setiap Nabi masuk kamar, dia sibuk menyiapkan air, dia taruh di belakang pintu keluar Nabi, sehingga ketika Nabi nanti bangun tengah malam, Nabi sudah ada air untuk bersuci. Ini yang dilakukan oleh Abu Firas. Kita tidak bisa, karena Nabi tidak bersama kita. Seorang sahabat yang mungkin terkenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dia berasal dari suku Ghifar. Abu Dzar, dia dulu masuk Islamnya itu ya secara rahasia, karena kalau dia tanya di mana Nabi Muhammad, dia pun bisa dibunuh, karena Nabi Muhammad waktu itu dalam ancaman, sehingga dia silent. Kalau bahasa sekarang, dia mengamati siapa yang namanya Muhammad, di mana dia. Hampir 1 bulan dia itu ya, secara silent tinggal di dekat Masjidil Haram. Dan ketika dia berjumpa Nabi, Nabi sempat tanya, kamu makan apa? Ya, selama 1 bulan mencari saya. Karena ketemu Sayyidina Ali itu, Ali yang kemudian mengatakan, dia jawab, saya hanya minum air Zam-Zam, karena air Zam-Zam itu ada mukjizat. Saya hanya minum air Zam-Zam ya Rasulullah. Nah, Abu Dzar ini bercerita, saya pernah ikut rombongan Nabi dalam sebuah peperangan, namanya perang Tabuk. Tabuk itu dengan Madinah lebih kurang 600 km jaraknya. Seusai peperangan, artinya pulang perang, saya tertinggal. Ini cerita dia. Saya tertinggal dari pasukan Rasulullah. Lalu saya berupaya mengejar, mengikuti jejak, kemana ini Rasulullah dan pasukan. Dalam perjalanan, air yang ada di kantong tempat minumnya sudah semakin tipis, dan airnya habis karena dia minum. Mulutnya mulai kering, bibirnya pecah. Dia tetap berjalan, berusaha mencari Rasulullah. Sementara Rasulullah diberitahu oleh para sahabat, ya Rasulullah, nampaknya Abu Dzar tidak nampak dalam pasukan kita. Rasulullah bilang, kalau gitu kita bertenda di sini. Ketika itu sudah sore. Kita pasang tenda di sini sambil menunggu Abu Dzar. Abu Dzar melanjutkan perjalanannya. Dia menceritakan, ada satu tempat yang dia sangat bahagia karena di situ teduh, ada bebatuan, ternyata ada genangan air. Airnya tentu ya, menggoda karena dia sangat haus. Lalu dia ingin minum, tiba-tiba dia tidak jadi minum. Dia hanya mencicipi, hanya dengan jarinya. Lalu dia memenuhkan semua air yang ada di dalam tempat minumnya yang kosong, dan dia melanjutkan perjalanan untuk mengejar Rasulullah. Sempoyongan dia berjalan, karena orang sekarang bilang dehidrasi, kehabisan air. Dia melihat bayang-bayang ada pasukan Rasulullah sedang bertenda.
Sementara sahabat menyaksikan ada gerakan orang di sana, berkata, "Ya Rasulullah, nampaknya itu adalah Abu Dzar." Kata Rasulullah, "Songsong dia, bantu dia." Maka Abu Dzar pun dengan gontai datang, lalu dipapak oleh para sahabat. Rasulullah mendekat. Rasulullah mengatakan, ambilkan air untuk Abu Dzar. Tiba-tiba Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, jangan, tidak usah." Kata Rasulullah, "Mengapa?" "Ini di kantong saya baca air ya Rasulullah." Semakin terperanjat Rasulullah. Kalau orang sekarang bilang, "Gile lu," itu ada udah bilang, "Gila kamu, ada air kenapa tidak kamu minum?" "Hai Abu Dzar, mengapa kau tak minum air itu? Kami saksikan kamu hampir mati kehausan." Abu Dzar menjawab dengan suara lirih, lemah, "Ya Rasulullah, ketika aku temukan air ini, aku teringat wajah. Aku tahu bahwa air ini begitu nikmat, tapi aku tidak ingin meminumnya sebelum engkau meminum lebih dulu." Begitulah cara sahabat mencintai Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita tidak bisa melakukan seperti itu karena Rasulullah tidak bersama kita. Tapi Al-Quran memberitahu, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat keteladanan, uswatun hasanah. Maka kata para ulama, cara mencintai Rasulullah bagi yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, menjadikan Rasulullah teladan, menjadikan Rasulullah contoh dalam berbagai kehidupan kita. Rasulullah itu bukan tokoh yang misterius, yang tidak jelas. Rasulullah itu sangat jelas pribadinya. Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan yang dicatat oleh sejarah secara detail. Silakan Bapak Ibu pelajari tokoh-tokoh besar di muka bumi ini. Tidak ada yang dicatat sisi kehidupannya seperti Rasulullah. Mulai Rasulullah bangun tidur sampai beliau tidur kembali, itu direkam oleh para sahabat. Kalau hari ini CCTV, dulu para sahabat. Sehingga kita tahu bagaimana Rasulullah itu makan. Beliau tidak menggunakan tangan kiri, beliau tangan kanan. Minum tangan kanan, membaca doa minimal bismillah. Bagaimana dengan kita? Kita kalau ada makanan biasanya sudah lupa dengan doa. Ya. Saudara kita itu dari agama lain kadang-kadang, kayak kalau sering ada pertemuan Pak Yusuf, ya, mantan-mantan pejabat di sini yang pernah masa-masa tugas dulu, itu kalau satu meja kan, coba perhatikan yang non muslim itu, dia akan tunduk. Saya pernah tanya, "Apa yang kamu baca? Mana kitabnya?" Nggak ada. Itu hanya dia dibangun budaya, karakter sejak kecil, sehingga isi yang dia baca itu ucapan terima kasih kepada Tuhan yang memberi rezeki. Kita sebenarnya lebih hebat lagi. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kita bermohon kepada Allah yang memberikan kita rezeki ini, memberikan keberkahan pada apa yang kita nikmati. Itu cara mencintai Rasulullah dari sisi makan saja. Kita keluar masjid ini nanti pakai sendal sesuka-suka kita. Padahal Rasulullah itu memulai dengan kanan setiap memakai sandal atau sepatunya. Rasulullah itu sholatnya awal waktu, berjamaah, di tempat azan dikumandangkan, di masjid,
Itu sunnah. Jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa kita mencintai Rasulullah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mulai hal yang kecil-kecil. Nanti tentu akan lebih luas kalau kita bahas. Jadi jamaah, sehingga ada ulama mengatakan Rasulullah itu ibarat berlian. Berlian ibu tahu? Berlian itu beda sama batu akik. Batu akik itu hanya cantik dari depan. Kalau berlian itu dari semua sisi memantulkan keindahan. Dari kanan kiri, depan, belakang, atas, bawah, berlian itu selalu memantulkan keindahan. Begitulah kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu selalu menampilkan keindahan. Kalau kita sebagai seorang ayah, ketika kita melihat kehidupan Rasulullah, kita pasti menemukan keteladanan. Ibu sebagai ibu, ketika melihat dan mempelajari kehidupan Rasulullah, pasti menemukan keteladanan. Anak muda, ketika melihat kehidupan Rasulullah, pasti menemukan keteladanan. Pedagang, pengusaha, pejabat, ketika dia melihat kehidupan Rasulullah, dia pasti menemukan keteladanan. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dicintai oleh Allah, jadi jangan sampai nanti Rasulullah bertanya, apa bukti kamu cinta kepada saya? Kita cuma bisa jawab, peringatan Maulid saja ya Rasulullah. Peringatan Maulid ini cinta tahunan namanya. Karena setahun sekali. Kalau cinta kepada Rasulullah itu sepanjang hayat dikandung badan. Selalu kita ingin meneladani beliau. Rasulullah itu dalam catatan sirah, kalau beliau dipanggil seseorang, beliau tidak sekedar menoleh, tapi membalikan badannya. Begitu menghormati orang. Rasulullah itu kalau menunjuk bukan dengan jari, dengan jari. Kita sering begitu, apalagi pemimpin ya. Padahal 4 kesini ya. Rasulullah selalu menunjuk dengan kelima jari. Ini kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang ulama Ibnu Taimiyah salah satunya, dia pernah mengatakan di antara tanda kenabian Rasulullah yang paling agung adalah hidupnya 63 tahun tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah khianat, tidak pernah melakukan kekejian, sampai akhir hayatnya dia hidup dalam kesucian. Ini adalah bukti kenabian yang paling agung, yang tidak bisa dibantah oleh sejarah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, sesungguhnya sudah memberitahu akan kehadiran Nabi Muhammad. Sudah ada informasi itu. Buktinya apa? Di Madinah itu, kampungnya orang Arab, suku Aus dan Hajrah. Jauh sebelum Nabi lahir, tiba-tiba rombongan Yahudi migrasi ke Madinah. Apa yang menyebabkan mereka tinggal di Madinah dan berkampung di Madinah? Karena mereka membaca Taurat, bahwa di dalam Taurat disebutkan Nabi akhir zaman itu akan muncul di suatu wilayah yang di sana tumbuh pepohonan kurma, daerah di antara bebatuan. Nabi itu tidak bisa baca tulis, tingginya sedang, kulitnya putih kemerahan. Dia menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Ini tertulis di dalam Taurat tapi dihilangkan oleh mereka. Jadi mereka diam-diam pindah ke Madinah itu karena mengharapkan nanti Nabi yang dijanjikan akan muncul adalah dari kalangan Yahudi.
Dan sejarah mencatat ketika Aus dan Khazraj, dua suku Arab yang ada di Madinah, mengganggu orang Yahudi akan bilang, tunggu nanti, kalau Nabi yang dijanjikan sudah hadir, kami akan mengalahkan kalian bersama Nabi itu. Dan orang Yahudi semakin kuat di Madinah, sehingga dia menguasai ekonomi, perdagangan, dan bahkan orang Yahudi di kota Madinah menyebabkan suku Aus dan Khazraj berperang paling tidak setahun sekali, bahkan bisa terjadi beberapa kali dalam setahun. Selalu pertumpahan darah. Aus dan Khazraj nanti didamaikan oleh Rasulullah dengan menyebut mereka Ansar, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dan ketika nanti Nabi Muhammad sudah muncul, orang Aus dan Khazraj balik bertanya kepada orang Yahudi, hei orang Yahudi, dulu kalian bilang kalau Nabi sudah hadir, kalian akan bersama Nabi itu memerangi kami, tapi sekarang kalian menolak Nabi itu. Mereka menjawab, Nabinya bukan dari golongan kami. Kami tidak akan pernah menerima Nabi selain dari golongan Yahudi. Inilah perilaku bangsa Yahudi. Sampai akhirnya nanti Yahudi itu diusir oleh Rasulullah dari Madinah karena mereka mengkhianati perjanjian dan bahkan menikam dari belakang. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah hampir sering digagalkan oleh keterlibatan kaum Yahudi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menceritakan sedikit ilustrasi. Di antara kelompok Yahudi di Madinah, ada seorang tokoh, pendeta, bahkan pemimpin pendeta kaum Yahudi, namanya Husain bin Salam. Husain bin Salam ini sudah membaca kitab Taurat, dan dia sudah yakin bahwa Nabi itu memang sudah hadir. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Nabi di Mekah itu akan hijrah ke Madinah, dia termasuk orang yang menunggu kehadiran Nabi Muhammad. Diberitakan tiba-tiba orang berteriak, Muhammad sudah ada di Kuba. Maka kata Husain, saya bergegas turun ketika saya sedang berada di atas pohon kurma. Saya bergegas turun, sengaja saya ingin melihat dan menjumpai Nabi yang dikatakan Rasul terakhir itu. Apa yang dikisahkan selanjutnya oleh Husain bin Salam, ketika saya sampai di Kuba, saya menyaksikan banyak orang mengelilingi seorang laki-laki. Lalu saya ikut berdesakan, dan ketika aku tatap wajah laki-laki itu, aku seperti melihat bulan purnama. Ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dikisahkan. Aku seperti melihat bulan purnama. Lalu kemudian aku mendekat, dan kudengar dia menyampaikan sabdanya, ya ayuhan nas, hai manusia. Jadi sebelum Nabi masuk kota Madinah, orang berkeliling, Nabi bilang, wahai manusia, artinya orang yang berkumpul di sekitar beliau, afsus salam, kalian tebarkanlah salam, tebarkan kebaikan. Wa at'imut ta'am, kalian beri makan, beri makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim, jangan bermusuh-musuhan. Wassallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari ketika manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian masuk ke dalam surga dengan kesejahteraan. Kata Husain bin Salam, kalimat ini kudengar begitu menyejukkan. Tebarkan salam, berilah makan, sambung silaturahim, dirikan sholat di malam ketika orang tidur.
maka masuklah ke dalam surga dengan penuh kesejahteraan. Lalu aku datang mendekat beliau dan aku mengucapkan syahadat di hadapan beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi bertanya, siapa namamu? Lalu dia berkata, saya Husain, pemimpin pendeta di kota Madinah. Kata Rasulullah, alangkah indahnya kalau aku memanggilmu Abdullah. Ya Rasulullah, saya akan pakai nama itu sejak hari ini. Maka dikenallah Abdullah bin Salam. Lalu Abdullah berkata, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu mereka punya kepribadian licik, mereka tidak jujur, dan mereka suka hianat. Kata Rasulullah, aku akan berdakwah nanti dengan para pendeta-pendeta yang lain. Ya Rasulullah, coba Rasulullah nanti undang mereka, jangan beritahu bahwa saya sudah beriman. Maka diundang oleh Rasulullah, kumpul para pendeta Yahudi. Lalu Rasulullah menyampaikan ajaran Islam. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kalian beriman dengan kerasulan saya? Semua pendeta Yahudi itu berkata, tidak, kami tidak percaya dan tidak beriman kepada engkau. Lalu Nabi balik bertanya, kalian kenal Husain bin Salam? Kenal, dia adalah pemimpin kami, dia pemuka agama yang kami hormati. Bagaimana menurut kalian kalau dia sudah menerima keimanan, dia mengakui aku sebagai Rasul? Mustahil, kata mereka. Engkau dusta Muhammad, tidak mungkin Husain akan mengikuti ajaran Islam. Tiba-tiba Husain muncul, dia berkata, ikutilah Muhammad karena dia Rasul yang ditulis dalam Taurat. Para pendeta itu kemudian marah. Mereka keluar dengan ungkapan kata-kata yang menunjukkan kemarahan kepada Rasulullah dan kepada Husain. Lalu Husain berkata, atau Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, benarkan yang saya katakan bahwa mereka itu hianat, mereka suka berdusta, mengingkari kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Salam menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ini salah satu sisi kehidupan Rasulullah. Bagaimana beliau datang dengan membawa ajaran yang sesungguhnya sudah diinformasikan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, Allah mengingatkan apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil. Karena itu dalam surah As-Saff ayat 6 ini Allah berfirman, wa idz qala Isa bin Maryam. Ini menceritakan, ingatlah ketika Isa putra Maryam, dia berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Lalu Nabi Isa mengatakan, saya membenarkan kitab yang turun sebelum saya, yaitu Taurat. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, wa mubassyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa mengatakan bahwa saya memberi juga kabar gembira kepada kalian semua, akan datang seorang rasul nanti setelah aku, namanya Ahmad atau Muhammad. Ini memang Al-Quran, tapi ini sebenarnya bahasa yang ada dalam baik di Taurat maupun di dalam Injil. Lalu Allah mengatakan, falamma ja'ahum bil bainati qalu hadza sihrun mubin. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini hanya sihir yang nyata. Itu yang dikatakan oleh pendeta-pendeta Yahudi tadi.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di kota Madinah juga pernah Nabi berhadapan dengan seorang Yahudi yang sangat kaya. Yahudi ini bernama Zaid ibnu Sa'nah. Dia datang kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, saya banyak harta. Saya tahu kamu butuh harta karena untuk konsolidasi peperangan dan sebagainya. Saya akan pinjamkan kepada engkau sebagian harta saya. Berapa yang engkau mau saya pinjamkan?" Kata Rasulullah, "Enggak usah. Saya ini berbaik hati. Tidak usah pakai bunga-bunga. Pokoknya saya pinjam. Nanti kalau sudah ada baru bayar." Kata Rasulullah, "Baiklah kalau begitu saya pinjam. Tapi saya nggak bisa bayar cepat. Paling setahun baru nanti saya bayar." "Nggak masalah. Lewat setahun juga nggak masalah." Ini ucapan Zaid bin Sa'nah. Lalu Rasulullah pinjam. Kalau bahasa kita hari ini mungkin beratus miliar, karena Nabi butuh dana untuk perang dan sebagainya. Pinjam sama Nabi. Sebulan berlangsung. Dalam kisah ini Nabi sedang sholat asar dengan para sahabat. Ketika Nabi mengucapkan Assalamualaikum baru selesai sholat, tiba-tiba terdengar suara Zaid bin Sa'nah di depan pintu masjid. "Hei Muhammad, kau berhutang kepadaku. Hari ini aku menagih hutang. Kamu bayar sekarang." Nabi menengok dan nampak senyum beliau. Lalu Nabi mengatakan, "Bukankah aku berjanji setahun hutangnya? Ini kan baru sebulan," kata Rasulullah. Dia berteriak lagi, "Dasar anak cucu Abdul Muttalib melupakan hutang." Coba bayangkan, nenek moyang Nabi disebut. Kembali senyum Nabi semakin merengkah. Nabi senyum, ya. Seakan tidak ada apa-apa. Tapi tidak bisa dengan Umar bin Khattab. Umar berdiri dia ingin menarik orang Yahudi itu. Mungkin mau dia banting. Tapi Nabi memberi isyarat, "Umar, ini persoalan saya dengan dia, bukan persoalan engkau." Lalu berkata lagi Yahudi tadi, "Kapan kau mau bayar, Muhammad? Kamu kan berhutang." Semua mendengar suara itu dengan sangat keras. Nabi berdiri, lalu Nabi berkata, "Aku akan bayar hari ini. Mari ke rumahku." Lalu Nabi menjumpai dia, dipegang tangannya oleh Nabi, dibawa Nabi ke rumah. Zaid bin Sa'nah merasakan pegangan tangan Nabi penuh keakraban. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Sampai di rumah Nabi, Nabi persilahkan dulu. Kata Rasulullah, "Saya persiapkan sekarang hutang-hutang yang harus saya kembalikan." Belum sempat Nabi mengumpulkan harta, Zaid langsung memeluk Nabi. Dia menangis, dia mengucapkan syahadat, "Wahai Rasulullah, saya sudah baca Taurat. Saya sudah tahu bahwa engkau adalah Rasul. Tapi satu yang belum saya temukan tanda-tanda kerasulan, kesabaran. Kesabaran dan sifat pemaaf. Saya hina engkau di hadapan orang banyak. Bahkan saya sebut keturunanmu, tapi engkau tetap tersenyum. Engkau memang Nabi yang dijanjikan, dan saya sangat yakin itu." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah pesona akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi inilah yang kemudian Al-Quran mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Tidak hanya ketika di Madinah, ketika di Mekah pun, coba bayangkan orang yang melempari Nabi
Setiap hari Nabi lewat ada kotoran, Nabi kadang dilempar. Hari itu Nabi lewat tidak ada yang melempar. Nabi tanya, biasanya ada yang melempar, sekarang kok tidak ada lagi. Diberitahu yang lempar sakit ya Rasulullah. Kalau kita pasti bilang mampus, mudah-mudahan mampus deh. Nabi langsung berkata, di mana rumahnya? Ditunjukkan rumahnya. Nabi bawa oleh-oleh. Yang sakit itu gemetar, ini Muhammad datang, saya dalam kondisi sakit, dicekiknya mati saya. Tapi Nabi langsung mengucapkan salam. Nabi memberikan makanan kepada itu Nabi Muhammad. Pernah di Mekah ketika Nabi lewat, ada seorang pendatang perempuan, dia pedagang. Ya ahlul Arab, ya ahlul Arab, dia panggil-panggil, tolong saya, ini saya barang banyak, bantu angkatkan barang ini, nanti saya akan kasih upah. Nggak ada yang mau angkat. Datang seorang laki-laki, dia bilang, Bu, saya angkat. Kemana? Ke sana, nanti saya upah. Diangkat oleh Nabi. Dalam perjalanan ibunya bilang, kamu tahu nggak, di Mekah ini ada orang tidak waras namanya Muhammad ya. Kamu jangan coba-coba dekat dengan dia, karena mulutnya berbisa, orang gampang terpengaruh. Jauhi dia. Diam saja. Padahal Nabi Muhammad nih sampai selesai diangkat, ditaruh di tempatnya. Lalu ibu itu bilang, ini upahnya. Enggak usah, saya bantu ibu ikhlas. Ingat ya, dengan laki-laki yang nama Muhammad tadi. Ya. Kamu siapa nama? Saya Muhammad. Sayalah Muhammad yang ibu katakan tadi. Konon ibu itu akhirnya menyampaikan syahadat. Allah. Ketika Abu Sufyan ini dulu musuh Islam. Ya. Abu Sufyan itu punya anak, anaknya namanya Ummu Habibah, perempuan. Ummu Habibah ini masuk Islam, dia melawan ayahnya, tak mau. Lalu dia ikut hijrah dengan suaminya ke Habasah. Sampai di Habasah, saya lupa nama suami Ummu Habibah ini. Suaminya akhirnya murtad. Dia kumpul sama pendeta-pendeta, akhirnya dia terpengaruh. Terus dia bilang sama Ummu Habibah, nampaknya agama Nasrani lebih bagus daripada Islam. Kata Ummu Habibah, suaminya sejak berkawan dengan orang-orang itu sering minum minuman keras, mabuk-mabukan. Dan Ummu Habibah sebelum suaminya mengatakan hal itu, dia malamnya bermimpi melihat wajah suaminya sangat buruk. Lalu dia katakan, wahai suamiku, tadi malam aku bermimpi menyaksikan wajahmu sangat buruk. Mungkin ini isyarat bahwa engkau ingin meninggalkan Islam. Kembalilah kepada ketauhidan. Tidak, kata suaminya. Dan kamu boleh pilih, kuceraikan atau ikut agama. Ummu Habibah memilih cerai. Ummu Habibah ayahnya pemimpin kafir waktu itu ya, tapi Abu Sufyan kemudian nanti masuk Islam. Suaminya murtad, sementara dia berada di luar negeri, di negeri Habasah. Nanti akhirnya Nabi Muhammad melamar Habibah setelah masa idahnya, dan yang melamarnya adalah Raja Najasyi. Jadi perkawinan jarak jauh sudah ada pada masa Nabi ini. Nanti kumpulnya di Madinah. Nah, yang saya mau cerita Abu Sufyan. Ketika Nabi di di Madinah, Nabi menulis surat kepada penguasa-penguasa yang ada di sekitar Jazirah Arab. Salah satunya Raja Heraklius di negeri Syam. Raja Heraklius ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, surat ini dari Muhammad Rasul Allah, mengajak kamu untuk masuk ke dalam agama Allah. Kamu akan selamat ketika kamu memeluk Islam.
Begitu surat ini dia baca, dia panggil para pendetanya. Dia katakan, apa ini? Orang Arab ini, Muhammad namanya. Lalu dia bilang kepada anak buahnya, cari orang Arab yang sedang berdagang ke sana, hadirkan. Saya mau tahu siapa yang berani menulis surat ini, mengajak saya memeluk agamanya. Nah, waktu itu Abu Sufyan yang cerita ini setelah dia Islam, ya, dalam hadisnya. Maka ketemulah rombongan kabilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, lalu diundang ke kerajaan Heraklius. Heraklius lewat penterjemah mengatakan, kalian, siapa yang nasabnya dekat kepada laki-laki yang bernama Muhammad yang nulis surat ini? Abu Sufyan angkat tangan, kamu maju. Lalu Heraklius bilang pada para penterjemahnya, kasih tahu kepada mereka, kalau si Abu Sufyan ini nanti berdusta, bohong tentang Muhammad yang mau saya tanya, tolong bilang bahwa dia bohong. Abu Sufyan berkata dalam kisah ini, karena yang meriwayatkan hadis ini beliau, setelah beliau masuk Islam, beliau bilang, sebenarnya manusia yang paling saya benci adalah Muhammad, dan saya ingin berkata tentang Muhammad yang tidak sebenarnya. Saya ingin menjelekkan Muhammad, tapi saya tahu di belakang saya adalah orang-orang yang nanti pulang ke Mekah akan berkata, Abu Sufyan pendusta. Sehingga saya waktu itu harus menjawab apa yang ditanya. Apa pertanyaan Heraklius tentang akhlak? Dia tanya, hei, kata dia kepada Abu Sufyan, apakah Muhammad itu anak raja? Anak raja? Orang kaya? Orang terpandang? Abu Sufyan bilang tidak. Ayahnya sudah wafat ketika dia lahir. Dia anak yatim. Tidak ada harta yang banyak ditinggalkan. Kan yang ditinggalkan itu hanya satu ekor kambing dan seorang budak namanya Ummu Aiman. Heraklius berkata, kalau begitu Muhammad ini, dia tidak ada tujuan untuk mengembalikan kebesaran, kekuasaan keturunannya. Tanya lagi, apakah pengikutnya dari kalangan orang-orang pejabat, kaya, atau orang-orang miskin? Dijawab oleh Abu Sufyan, pengikutnya banyak dari kalangan lemah, para budak, orang yang tidak berdaya. Kata Heraklius, begitulah para nabi dalam sejarahnya. Dia selalu diikuti oleh orang-orang yang lemah pada awalnya. Kemudian ditanya lagi kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan, apakah pengikutnya dari hari ke hari semakin berkurang? Oh tidak Tuhan, malah semakin banyak. Itu yang menyebabkan kami cemas. Jangan percaya dengan dia. Pengikutnya semakin banyak. Bahkan sekarang orang-orang terpandang pun sudah ada, orang-orang kaya, bangsawan yang mengikuti dia. Kata Heraklius, berarti kebenaran yang dia bawa. Karena kalau bukan kebenaran pasti pengikutnya hilang. Seperti nabi-nabi palsu sekarang kan banyak, dulu hilang tuh. Hei, kata Heraklius, dia pernah dusta. Abu Sufyan terkejut, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengatakan, kami mengenalnya sejak kecil sampai dia remaja, dewasa dan menjadi rasul. Tidak pernah kami melihat dia dusta, khianat. Dia tidak pernah melakukan perbuatan tercela, perbuatan maksiat. Hidupnya bersih. Bahkan kami memberi gelar kepada dia Al-Amin. Heraklius semakin terperanjat. Dialah sesungguhnya yang dijanjikan dalam Injil. Para pendeta hiruk pikuk riuh mendengar kata-kata Heraklius. Kalau bukan singgasanaku ini yang menghalangi langkahku, aku akan datang mencuci kaki.
Maka waktu itu kata Abu Sufyan, terjadi suara gemuruh di dalam singgasana itu. Lalu diperintahkan mereka untuk keluar. Ya. Lalu Abu Sufyan sempat berkata dalam riwayat ini, wah, sudah hebat anaknya Abu Kapsah. Abu Kapsah itu suaminya Halimah, ibu susuan Nabi. Ya. Jadi Abu Sufyan ini sambil mengejek, Pak Muhammad sudah hebat nih. Anaknya si Abu Kapsah sudah hebat sekarang, dikagumi orang. Nah, yang ingin saya katakan, akhlak Nabi, karakter yang sangat penting. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena itu salah satu poin penting dalam kita memperingati Maulid ini juga bagaimana kita bisa meneladani akhlak dan perilaku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di penghujung tausiah ini, karena kalau cerita Nabi Muhammad ini panjang, bisa sampai besok pagi. Nabi Muhammad itu umurnya hanya 63 tahun. Di ruangan ini ada yang lebih sudah 63. Ustaz Arifin pasti sudah lebih. Lebih kan? Kalau di Ampun ya. Rasulullah itu usianya 63 tahun. Beliau diangkat menjadi rasul umurnya 40 tahun. Artinya apa? Artinya beliau itu berdakwah hanya sebentar, 23 tahun. 23 tahun Rasulullah itu berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu disebut dengan periode Mekah. Kalau kita ikuti periode Mekah itu 3 tahun pertama Nabi dakwahnya sembunyi-sembunyi, rahasia, silent kata orang sekarang. Tapi pengikut Nabi akhirnya sampai 40 orang, namanya As-Sabiqunal Awwalun. Ya, ini pengikut Nabi awal, sampai 40 orang. Saya terkejut Ustaz Arifin waktu baca 40 orang pengikut Nabi itu, yang usianya 52 tahun hanya 1 orang. Nama saya gak lupa. Yang usia 42 tahun Hamzah, seusia Nabi. Yang usia 37 tahun 1 orang, namanya Abu Bakar. Artinya selebihnya itu muda-muda. Bahkan yang umur 10 sampai 15 tahun itu sekitar 5-6 orang. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Arqam bin Abil Arqam, Mus'ab bin Umair. Yang umur sekitar 17 sampai 20 itu sekitar 12 orang. Ada Zafar bin Abi Thalib, ada Ammar bin Yasir, ada Bilal bin Rabah. Yang usianya antara 20 sampai 35 itu sekitar 7 orang, termasuk Umar bin Khattab. Umar itu 26 tahun usianya. Nah, ini jadi renungan kita. Masjid-masjid kita ini tidak banyak lagi kelihatan orang-orang seperti As-Sabiqunal Awwalun. Tapi sini sudah ada beberapa nampak ya, mudah-mudahan. Jadi 3 tahun Nabi dakwahnya diam. Baru mulai setelah itu Allah perintahkan Nabi berdakwah terang-terangan. Disitulah mulai ada penyiksaan. Pada tahun keempat mereka mulai menyiksa, bahkan membunuh, termasuk ibunya Ammar, Sumayyah namanya. Jadi keluarga Ammar itu dikumpulkan di tengah lapang. Ayahnya Yasir, bundanya Sumayyah, saudaranya Abdullah, termasuk Ammar, disiksa oleh Umayyah. Tapi tidak ada yang mau keluar dari keimanan, maka dibunuhlah Sumayyah, ibunya, ibu daripada Ammar. Ini wanita pertama syahidah. Lalu kemudian suaminya juga dibunuh, Yasir. Saudaranya Abdullah dibakar seperti kambing guling.
sampai wafat, sampai syahid. Ammar dicelupkan dalam air, diangkat dalam air. Penyiksaan. Bilal diseret dengan kuda, dilempari batu, panas terik di wajahnya, dihadapkan ke matahari. Kata Munawwar Khalil dalam tarikhnya, seandainya saat itu ditaruh daging, maka dalam beberapa saat daging itu akan keras mengering karena panasnya suasana. Matanya dihadapkan ke matahari, perutnya ditindih dengan batu yang besar. Dia tetap tidak mau meninggalkan Islam. Tidak ada ucapan lain yang keluar, hanya sanggup dia ucapkan ahad, ahad. Hatinya berkata Allahu ahad, tapi tidak bisa keluar lagi. Sampai Abu Bakar datang lalu kemudian membelinya. Berlangsung penyiksaan ini sampai tahun kelima kenabian. Nabi bilang kepada para sahabat, kalian pergilah tinggalkan Mekah. Kemana kami ya Rasulullah? Kemana kami harus lari? Kata Rasulullah, ada negeri namanya Habasyah, itu di Afrika. Rajanya seorang yang baik, dan dia pasti akan membantu kalian. Berangkatlah kalian ke sana. Maka inilah hijrah ke Habasyah yang pertama dan kedua. Dikejar malam hari sampai di Laut Merah, Jeddah. Orang-orang yang mengejar Abu Jahal dan sebagainya, begitu sampai ke Laut Merah, mereka kecelek karena kaum muslimin sudah naik kapal. Jadi kapalnya tidak seperti kapal Sabang, Banda Aceh selalu ada. Kebetulan ada kapal dagang menurunkan barang, kaum muslimin datang, maka kaum muslimin naik. Begitu kaum muslimin sudah berlayar, baru datanglah kelompok daripada orang-orang musyrik. Dan mereka bahkan nanti mengirim utusan kepada Raja Najasyi bawa banyak harta untuk supaya menyerahkan orang-orang Islam. Mereka katakan di negeri tua ada pendatang haram. Nah, ini kalau di Malaysia pendatang haram, ada pendatang haram. Tapi Najasyi tidak begitu saja percaya. Dia bilang panggil dulu mereka. Maka datanglah kaum muslimin di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Terjadi dialog di situ sampai nanti Najasyi menangis ketika dibacakan surah Maryam. Dan Najasyi ini menurut Rasulullah, hadisnya sahih, dia itu sudah masuk Islam. Apa buktinya? Ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat di Madinah, tiba-tiba Nabi diberitahu lewat wahyu para malaikat bahwa Najasyi sudah wafat. Nabi berkata kepada para sahabat, mari kita sholat jenazah. Sahabat bertanya, siapa yang meninggal ya Rasulullah? Jenazahnya mana? Kata Rasulullah, yang meninggal saudara kita, jauh di negeri sana, dalam kesendirian. Maka mari kita sholat. Itulah sholat gaib yang Nabi lakukan. Dan ini yang diambil dalil oleh para ahli fikih untuk membolehkan sholat gaib bagi jenazah kita. Walaupun hanya sekali Nabi pernah melakukan sholat gaib ini, tetapi ini menjadi landasan bahwa boleh menyolatkan saudara sahabat kita yang kita tidak bisa datang ke Jakarta, kemana, kita sholat setelah tahu selesai dia dimandikan dan sebagainya. Jadi Najasyi itu masuk Islam. Ini tahun kelima. Sampai tahun ke-6, ke-7 orang kafir makin panik. Mereka bilang ini pengikut Muhammad semakin banyak, ini bahaya. Dulu mereka ketika awal-awal mendengar ada dakwah Nabi Muhammad, mereka bilang itu dakwah musiman, nanti juga hilang. Kayak batu akik dulu kan, wah di mana-mana jual batu akik. Sekarang nggak ada lagi musiman. Tapi mereka ketika tahun ke-7 mereka panik lalu rapat di Darun Nadwah. Apa yang harus kita lakukan ini? Ini sudah 7 tahun Nabi berdakwah. Apa yang harus kita lakukan? Maka kata mereka, boykot. Maka inilah yang disebut dengan boykot terhadap kaum muslimin dan keluarga Nabi Bani Hashim. Kalau ada yang bertanya,
Kenapa Bani Hashim diboikot juga, padahal mereka kan ada yang tidak Islam? Permintaan orang kafir, serahkan Muhammad untuk kami adili, bahkan kami bunuh. Maka Bani Hashim berkata, langkahi dulu mayat kami yang terakhir. Kalau ada 1000 Bani Hashim, yang ke-1000 mati, baru kalian boleh ambil Muhammad. Jadi begitu kekuatan, ya, ikatan primordialisme sehingga membela Nabi. Kalau Covid hanya 2 tahun, ini 3 tahun, tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Tangisan anak-anak bergantian karena haus lapar. Nabi mengatakan mengikat perutnya, surban diisi batu, diikat untuk menahan lapar. Kadang-kadang kami makan pucuk-pucuk daun, kata Nabi, dan kulit-kulit pohon yang masih bisa dikunyah-kunyah. Khadijah, hartanya ada banyak, tapi uangnya tidak laku karena orang Mekah tidak mau menjual barang. Kapan Khadijah bisa belanja? Ketika ada pedagang dari luar kota Mekah. Kalau kita luar Aceh ini, orang Medan datang, kan nggak bisa dihalangi, orang Medan mau jualan. Maka Khadijah waktu itu dia mengerahkan hartanya untuk membeli makanan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab selalu berkata, hei pedagang-pedagang, kalau jual kepada pengikut Muhammad atau orang Bani Hashim, jangan jual murah. Kalau telur 1 lempeng 30.000, jual kepada mereka 200.000 1 lempeng. Nah, begitu kira-kira. Maka Khadijah dalam riwayat dia membeli barang, air juga dia beli. Dan luar biasa Khadijah membantu Nabi. Khadijah betul-betul mengontrol siapa yang pertama dapat air, dapat makanan, anak-anak dan kaum wanita. Kemudian yang kedua baru orang tua. Baru kemudian yang selanjutnya Khadijah membagi kepada bapak-bapak dan orang-orang muda. Itu sebabnya Nabi tidak bisa melupakan Khadijah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah 3 tahun boikot ini batal karena perjanjiannya hilang, musnah dimakan rakyat. Khadijah sudah usia 65 tahun. Dia sakit-sakitan karena selama 3 tahun dalam penderitaan. Abu Thalib juga sakit-sakitan. Di tahun ke-10 ini meninggal orang ini secara berurutan. Ada yang menyebut Abu Thalib dulu meninggal, kemudian disusul oleh Khadijah. Jamaah, ada yang berkata, kejam Allah. Di saat Nabi butuh perlindungan, di saat Nabi membutuhkan kekuatan moral, tapi tiba-tiba Allah wafatkan. Betapa kejamnya Allah. Jamaah, ini jalannya sejarah. Seandainya Abu Thalib hidup sampai Nabi hijrah ke Madinah, bahkan sampai Nabi mampu membangun kekuatan daulah Islamnya, pasti terutama musuh Islam, orientalis, Muhammad sukses karena ada pamannya. Muhammad sukses karena didukung oleh kekuatan dana istrinya. Allah ingin merubah sejarah yang sesungguhnya. Nabi Muhammad sukses bukan karena faktor manusia, tapi Allah yang memberi kekuatan. Di samping Nabi berusaha dengan segala perjuangan. Ini catatan sejarah yang penting. Sampai akhirnya nanti di tahun ke-11 Allah melihat kesedihan Nabi karena Nabi berdakwah di Taif, dilempari batu berlumuran darah. Datang malaikat lalu mengatakan, ya Muhammad, kata Jibril, saya datang dengan malaikat penjaga bukit, penjaga gunung. Kau perintahkan supaya malaikat penjaga gunung ini mengangkat 2 bukit di antara kota Taif, dia tumpahkan kepada mereka semua, biar mereka musnah. Dia akan lakukan. Kalau kita pasti bilang, ya habisi saja. Habisi saja. Ada yang mengatakan Muhammad putus asa. Dia lari ke Taif karena sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Kalau Nabi Muhammad putus asa, pasti Nabi Muhammad akan berkata kepada malaikat,
Orang Taif jangan ada sisa satupun, bunuh mereka semua. Tapi Nabi berkata, jangan. Dan Nabi mendoakan mereka dan berharap satu saat ada penduduk Taif nanti yang akan menjadi pembela-pembela Islam. Ini akhlak Nabi yang luar biasa. Kemudian Allah mengirim burak pada tanggal 27 Rajab, ada yang menyebut tahun 12 kenabian. Lalu Nabi diberangkatkan oleh Allah. Allah ingin memberitahu, innahu huwas sami'ul basir. Itu ujung ayat surah Isra itu. Sungguhnya dia Allah maha mendengar dan dia maha melihat. Kamu Muhammad, semua yang terjadi Allah tahu. Maka Allah hibur Nabi Muhammad dengan Isra dan Mi'raj. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampailah Nabi nanti hijrah dan 10 tahun beliau berada di Madinah. Lalu Nabi wafat. Sebelum wafat, Nabi menerima wahyu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini Al-Maidah ayat 3. Nabi terima ketika Nabi sedang berada di Padang Arafah, lagi melaksanakan haji wada. Nabi bacakan ayat ini, didengar oleh banyak yang hadir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku redha Islam sebagai agama. Orang yang mendengar, kalau kita mendengar ayat ini, siapa yang tidak senang? Oh, Islam sempurna, Islam lengkap, senang. Tapi ada kelompok yang menangis. Memang ada yang bahagia, alhamdulillah Islam sempurna, Islam lengkap. Tapi ada kelompok yang meneteskan air mata. Ketika ditanya kepada Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Kata Abu Bakar, Islam sudah sempurna. Itu artinya tugas Rasulullah sudah akan berakhir. Tugas Rasulullah akan selesai. Kita tidak lagi akan bersama beliau. 81 hari setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad meninggal dunia. Tapi ingat, beliau sukses karena Allah yang menyatakan. Beliau wafat dengan sukses memimpin, membawa risalah. Oh, mungkin ada yang berkata, itu sukses menurut Al-Quran. Kalian orang-orang Islam wajar saja mengatakan Muhammad sukses. Tapi bukti apa dalam sejarah? Jemaah jangan lupa, sejarah tidak bisa dihapus. Bahwa Nabi Muhammad wafat, Islam tidak hilang. Sahabat-sahabat besar Nabi hadir, memimpin, bahkan membukukan Al-Quran. Al-Quran dibukukan di masa Abu Bakar, ditulis dalam lembaran yang seragam dari kulit yang disambar. Siapa yang menulis? Zaid bin Thabit, sekretaris Rasulullah. Siapa yang mengawasi? Para sahabat penghafal Quran. Karena itu mustahil Al-Quran ini ada penyelewengan. Dalam bahasa sekarang ini validasi tidak bisa diingkari. Penulisan Al-Quran ini paling otentik dari semua kitab yang ada di muka bumi. Di zaman Utsman disalin. Ketika Utsman menyalin, Utsman mengirim utusan kepada Hafsah binti Umar bin Khattab, dia istri Rasulullah. Hafsah lah yang menyimpan gulungan Al-Quran yang ditulis di masa Abu Bakar. Dan ketika di masa Utsman, waktu Al-Quran ditulis dalam beberapa mushaf, penulisnya juga Zaid bin Thabit, dengan dihadiri oleh tim yang lebih lengkap para sahabat. Tidak lama kemudian kalender Hijriah muncul.
Artinya Rasulullah itu sukses. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bisa mewariskan atau meninggalkan generasi-generasi yang bisa melanjutkan. Pada abad pertama Hijriah, para tabi'in mulai muncul. Tabi'in itu orang yang tidak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat. Para tabi'in muncul. Mereka mendatangi para sahabat, menanya tentang Nabi. Itu awal hadis-hadis mulai ditulis secara lengkap. Sebelumnya hadis sudah ditulis, walaupun Nabi pernah berkata, jangan tulis hadis karena nanti bisa tercampur dengan Quran. Tapi para peneliti hadis mengatakan dan dimaksud oleh Rasulullah, berhati-hati. Karena itu banyak sahabat yang menulis hadis, didatangi oleh para tabi'in. Tabi'in menulis hadis-hadis Nabi itu pada abad pertama Hijriah. Dan kemudian muncul Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia yang pertama meminta supaya hadis dibukukan, walaupun belum terseleksi waktu itu. Terus bergulir ilmu hadis sampai abad ketiga Hijriah, muncul ulama-ulama hadis yang hebat. Kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim kitabnya disebut sahih, sementara imam lain disebut sunnah? Karena memang para ulama mengakui dalam seleksi hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim mempunyai kriteria indikator yang sangat teliti. Ketika Imam Bukhari menerima sebuah hadis, sudah dicatat dari si A, si B, si C, mulai dari Rasulullah. Dia ingin menemukan satu lagi untuk membuktikan hadis ini sahih. Seorang ulama, alamatnya jelas, dia datang kepada ulama tadi. Tapi apa yang dia saksikan ketika dia mengucapkan salam sang ulama, ini mohon maaf saya tangan kidal ya, sebenarnya tangan kanan saya tidak bisa bunyi, jadi yang bisa bunyi tangan kidal. Ulama ini sedang memanggil kuda, ada yang menyebut hewan ternak. Imam Bukhari mencoret hadis itu. Ketika ditanya kenapa, dia berdusta kepada hewan. Berdusta kepada hewan saja ditolak hadis itu oleh Imam Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini bukti bahwa Rasulullah itu sukses. Dan bahkan dunia barat mengatakan George Sarton misalnya, tahun 700 sampai 1200 itu miliknya kaum muslimin, dia bilang. Sejak tahun 700 setiap 50 tahun selalu muncul ilmuwan-ilmuwan muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, ya, Ibnu Haytham dan sebagainya. Setelah tahun 1200 baru muncul ilmuwan barat. Itu setelah perang salib. Setelah perang salib dunia barat terkejut, oh ada peradaban. Kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad, beliau itu sebelum wafat sudah diumumkan oleh Allah bahwa beliau itu sukses membawa risalah. Lalu orang-orang sekarang hidup dengan angka Romawi, maka tidak ada komputer, mobil tidak bisa bunyi, lampu tidak bisa nyala, di sini tidak ada suara. Kenapa memilih keluar suara? Itu ada hitungan-hitungan matematiknya menentukan. Mobil kenapa di starter bunyi? Kenapa jet bisa terbang? Lampu ini kenapa bisa nyala? Kipas angin kenapa bisa putar? Itu menggunakan hitungan angka. Siapa yang pertama kali menginternasionalkan angka? Al-Khwarizmi. Dia orang Islam. Dia menulis kitab Al-Mutasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Gara-gara dia dunia barat kemudian mengambil angka Arab, lalu mereka sebut angka Latin. Digantinya lah 1, 2, 3 itu dengan angka Latin yang kita belajar. Tapi itu sebenarnya warisan intelektual muslim pada awal. Demikian dunia kedokteran juga mengatakan ilmu bedah dan sebagainya yang sekarang berkembang itu diawali oleh Ibnu Sina. Jemaah,
saya tutup dengan sebuah ucapan Rasulullah, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat masuk surga illa man aba, kecuali yang tak mau. Nah, siapa yang tak mau? Semua umat masuk surga kecuali yang tidak mau. Apa hebatnya Rasulullah menjamin kita masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, mereka yang taat dia masuk surga bersama. Siapa yang tidak taat dia yang tidak mau masuk surga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.